eksekusi mati yang dilakukan terhadap dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Muiran Sukumaran pada Rabu dini hari tadi menuai reaksi keras dari pemerintah Australia. Pemerintah Australia akan menarik duta besarnya yang ada di Indonesia akhir pekan ini. Eksekusi mati terhadap terpidana narkoba Bali 9 akhirnya dilaksanakan setelah sempat tertunda beberapa waktu lalu. Dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Muiran Sukumaran, telah dieksekusi pada Rabu dini hari. Keputusan pemerintah Indonesia untuk tetap mengeksekusi mati terpidana narkoba ini menuai reaksi keras dari pihak Australia. Tony Abbott selaku Perdana Menteri Australia menggelar konferensi pers menanggapi eksekusi mati yang telah dilakukan terhadap dua warga negaranya itu. These executions are both cruel and unnecessary. Cruel because both Andrew Chan and Muiran Sukumaran spent some decade in jail before being executed. And unnecessary because both of these young Australians were fully rehabilitated while in prison. Australia respects the Indonesian system. We respect Indonesia's sovereignty. But we do deplore what's been done. And this cannot be simply business as usual. For that reason, once all the courtesies have been extended to the Chan and Sukumaran families, our ambassador will be withdrawn for consultations. Pihak keluarga dan pemerintah Australia telah berupaya membatalkan eksekusi mati terhadap Andrew Chan dan Muiran Sukumaran. Namun, pemerintah Indonesia tetap melaksanakan hukuman mati itu. Atas peristiwa ini, pemerintah Australia akan menarik duta besar Australia yang ada di Indonesia pada akhir pekan ini. Saudara, melalui hubungan Skype kita telah tersambung dengan wartawan ABC Australia Erwin Renaldi di Melbourne. Erwin, sejauh ini bagaimana warga Australia menanggapi eksekusi mati terhadap dua warga Australia? Ini ada Andrew Chan dan Muiran Sukumaran. Dan bagaimana dampaknya terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di sana? Ya, bisa kami laporkan bahwa tanggapan warga Australia ini cukup beragam dan seperti yang terlihat di jejaring sosial memang kita melihat adanya beberapa sikap kekecewaan dan juga marah dari warga Australia yang ada di sini. Tetapi juga seperti yang sudah disebutkan berkali-kali oleh Perdana Menteri Australia bahwa kemarahan yang terjadi tidak bisa kemudian malah membuat situasi dan kondisi hubungan kedua negara menjadi semakin buruk. Sementara dampaknya sendiri bagi warga Indonesia sampai saat ini masih aman terkendali. Dan tadi juga saya sempat menanyakan kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Canberra, dan mereka mengatakan bahwa memang menjelang eksekusi dan sesudah eksekusi keamanan semakin diperketat dengan bertambahnya patroli keamanan yang melibatkan Kepolisian Federal Australia di sekitar kantor Kedutaan Besar Australia yang ada di Canberra. Dan tidak hanya itu, di kantor-kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Sydney, Melbourne, dan Perth juga ini sudah mendapatkan pengamanan khusus dari Kepolisian Federal Australia atau AFP sebanyak 2 personil setiap harinya. Dan ketika ditanya bagaimana sikap dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Sydney mengenai rencana penarikan atau pemanggilan Duta Besar Australia Indonesia untuk kembali ke Australia, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia mengatakan bahwa mereka menghormati sepenuhnya keputusan Australia untuk melakukan hal itu. Hal-hal lainnya yang sempat mengemuka, salah satunya penarikan duta besar, lalu apakah ini juga mempengaruhi kerjasama antara Indonesia dan Australia di bidang lainnya, terutama ekonomi? Ya, memang beberapa pengamat mengatakan bahwa akan terjadi gelombang susulan dari hubungan Indonesia dan Australia ini setelah eksekusi mati dari dua warga negara Australia. Dan salah satunya adalah masalah bantuan yang diberikan Australia kepada Indonesia, karena setiap tahunnya Australia memberikan bantuan kepada Australia memberikan bantuan kepada Indonesia setiap tahunnya sebesar 600 juta dolar. Namun ketika dikonfirmasikan, pihak Julie Bishop
sendiri langsung mengatakan bahwa hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat APBN Australia di bulan Mei. Sementara itu beberapa pengamat juga ada yang mengatakan bahwa ini kemungkinan akan mendapatkan dampak terhadap perdagangan ekspor sapi misalnya menjelang bulan puasa dan Idul Fitri tahun ini, tetapi hal ini juga belum dikonfirmasikan karena bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian Australia terutama di sektor peternakan dan juga pertanian. Erwin, terakhir bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang paling banyak mayoritas bisa saya katakan adalah mahasiswa di sana? Dalam menghadapi hal ini, apakah ada sentimen-sentimen negatif terhadap warga negara Indonesia di Australia? Iya, dan saya juga baru mendapatkan informasi berkaitan dengan pertanyaan Anda. Memang akhirnya Perhimpunan Pelajar Indonesia mengeluarkan satu statement bahwa apa yang terjadi atau bagaimana cara menyikapi Bali 9 ini, maksud saya eksekusi Bali 9 ini adalah sesuai dengan himbauan yang sudah dilakukan oleh konsulat Republik Indonesia dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Australia, yaitu tidak untuk kemudian mudah terpancing atau terprovokasi baik melalui kontak secara langsung atau juga melalui jejaring sosial. Dan mereka juga mengambil sikap dan juga menyatakan bahwa tugas mereka yang utama adalah belajar untuk menimba ilmu di sini dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya politik atau juga memperkeruh suasana. Memang ada beberapa kekhawatiran dari sejumlah mahasiswa terutama yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia mengenai bagaimana kelangsungan beasiswa mereka. Tetapi hal ini belum menjadi suatu keresahan karena hanya baru sekedar pemikiran atau juga pembicaraan begitu.